Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan hingga saat ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ahmad Rizalul Umami MPD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi pembelajaran PAI, serta tidak lupa teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Siti Solihatun Zakiyah NIM 230118206 dari kelas PAI F. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode peningkatan kualitas akhlak. Sebelumnya, marilah kita ketahui apa pengertian dari akhlak itu sendiri. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu as-saji'ah yang berarti perangai, at-tabi'ah kelakuan, tabiat, watak dasar. Al-muru'ah berarti peradaban yang baik, dan ad-din artinya agama. Yang selanjutnya, pengertian akhlak menurut istilah. Akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli. Yang pertama didefinisikan oleh Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa akhlak adalah segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang kedua, Ibnu Maskaweh berpendapat dalam kitabnya At-Tahzib Al-Akhlaq wa At-Tahir Al-Arab. Akhlak adalah sikap jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu. Yang selanjutnya, dalil nakli tentang akhlak. Akhlak yang agung milik oleh Rasulullah SAW. Untuk dapat meningkatkan kualitas akhlak, kita diharapkan dapat meneladani akhlak Rasulullah. Telah menjelaskan keagungan akhlak Rasulullah dan memerintahkan agar kita meneladaninya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut, wa innaka la'ala khuluqin adzim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Pengertian metode. Metode menurut H.M. Arifin berasal dari dua kata, yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui, hodos berarti jalan atau suatu cara. Metode mengandung pengertian suatu jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar sebagai penentu utama keberhasilan pendidikan. Selanjutnya, pembelajaran menurut Umar Hamalik adalah suatu proses terjadinya interaksi antara peserta didik dengan pendidik dalam upaya mencapai tujuan kompetensi kognitif, afektif, dan keterampilan yang berlangsung dalam suatu lokasi tertentu dalam jangka satu waktu tertentu. Selanjutnya, cara untuk meningkatkan akhlak terpuji. Yang pertama, komitmen dengan jalan hidup Islam. Yang kedua, loyal kepada Allah, Rasulnya, dan Islam. Yang ketiga, kesungguhan dalam menjalani kehidupan. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleran, tasamuh, dan memaafkan. Yang terakhir yaitu membangkitkan sikap moderat terhadap orang lain dan segala sesuatu. Yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam metode meningkatkan kualitas akhlak terpuji. Macam-macam metode dalam meningkatkan kualitas akhlak terpuji sesuai dengan pengertian metode itu sendiri, bahwa metode merupakan suatu cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa metode-metode yang bisa menilai dan cara penerapannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode taat syariat. Metode ini berupa pembenahan diri, yaitu
membiasakan diri dalam kehidupan sehari-hari untuk melakukan kebajikan dan hal-hal bermanfaat sesuai dengan ketentuan syariat, aturan negara, dan norma kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh syarak dan aturan-aturan yang berlaku. Metode ini sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Cara menerapkan metode ini diantaranya membiasakan diri untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi yang dilarang syarak, menjauhi permusuhan, dan membiasakan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Yang kedua yaitu metode pengembangan diri. Metode yang bercorak perspektif ini didasari oleh kesadaran atas kekuatan dan kelemahan diri yang kemudian melahirkan keinginan untuk meningkatkan sifat-sifat baik sekaligus menghilangkan sifat-sifat buruk. Metode ini sebenarnya mirip dengan metode yang pertama, hanya saja dilakukan secara lebih sadar, lebih disiplin dan intensif, serta lebih personal sifatnya daripada metode yang pertama. Kemudian cara menerapkan metode pengembangan diri ini antara lain berupaya meneladani perbuatan-perbuatan terpuji dari sosok pribadi-pribadi yang dikagumi. Yang kedua, membiasakan konsisten untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan terpuji dan menghilangkan sifat-sifat tercela pada diri. Yang ketiga, berusaha meningkatkan potensi baik yang ada pada diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terakhir yaitu mengenai metode kesufian. Metode ini bercorak moral religius dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pribadi yang mendekati citra insan kamil atau ideal. Selanjutnya, pelatihan disiplin diri menurut Al-Ghazali dilakukan melalui dua jalan, yakni al-mujahadah dan ar-riyadhah. Al-mujahadah adalah usaha sungguh-sungguh untuk menghilangkan segala hambatan pribadi, baik harta, kemegahan, taklid, dan maksiat. Ar-riyadhah adalah latihan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan selalu usaha meningkatkan kualitas ibadah. Kegiatan sufi langsung di bawah bimbingan seorang guru yang benar-benar berkualitas dalam hal ilmu, kemampuan, dan wewenangnya sebagai mursyid atau penuntun spiritual. Cara menerapkan metode ini yaitu dengan membiasakan bersifat zuhud, melakukan riyadhah atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah peningkatan kualitas akhlak. Hikmah dari peningkatan kualitas akhlak terpuji yang pertama, dapat membiasakan diri selalu melakukan kebaikan dan menjauhi larangan. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, dapat berinteraksi sosial untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang keempat, dapat menjauhkan diri dari perbuatan dan permusuhan. Yang terakhir, dapat melaksanakan dan meningkatkan kualitas beribadah mahdhah ghairu mahdhah. Perilaku orang yang memahami metode meningkatkan kualitas akhlak terpuji. Dengan memahami ajaran Islam mengenai metode meningkatkan kualitas akhlak, seharusnya kita memiliki sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, memahami metode yang bisa meningkatkan kualitas akhlak seseorang dan cara penerapannya. Yang kedua, berbakti kepada orang tua semaksimal mungkin, seperti misalnya merawat orang tua apabila sakit, berkata dengan perkataan yang baik. Yang ketiga, mengetahui contoh orang yang memiliki kualitas akhlak terpuji. Yang keempat, mengidentifikasi hikmah dan kualitas akhlak. Yang terakhir, menghiasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari dengan akhlak yang baik. Baik, sekian
yang dapat saya sampaikan mengenai materi metode peningkatan kualitas akhlak terpuji bagi seseorang. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama bagi diri saya sendiri. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.